Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang tafsir dari juz amma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tafsir dari ayat yang terakhir dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad atau surah Tabbat. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, bagi pian yang siap untuk menuliskan ayat yang terakhir ini, ulun persilahkan. Nah, jadi sebelum kita bahas ayat yang kelima, sedikit kita akan murajaah atau mengulangi pelajaran kita yang telah lalu, yaitu tafsir dari ayat keempat dari surah Al-Lahab yang bunyinya gimana? Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab adalah hammalatal hatab. Apa artinya? Pembawa kayu bakar. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Sekurang-kurangnya kita sebutkan 3 pendapat. Pendapat yang pertama disebutkan bahwasanya istri Abu Lahab konon membawa kayu-kayu yang mana di situ ada duri-durinya yang disebar di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini
pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwasanya hammalatul hatab itu kiasan ya untuk sifat dari istri Abu Lahab yang biasa menebar fitnah, mengadu domba serta mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan kemiskinannya. Dan orang Arab dahulu sering memberi julukan kepada penebar fitnah, pengadu domba itu sebagai hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Kenapa? Karena dia bisa menyalakan api permusuhan di antara kaum muslimin. Baik, maka disebut dengan hammalatul hatab. Ya. Baik, itu pendapat yang kedua. Ada pendapat ketiga yang menyatakan maksudnya di sini adalah kondisi istrinya Abu Lahab di akhirat kelak, yang mana dia akan membawa kayu bakar untuk apa? Membakar suaminya sendiri. Ya. Dan bisa juga tiga-tiganya benar. Ya, baik. Kemudian kita juga sudah jelaskan di antara faidah dari ayat ini. Terkadang seorang istri atau anak itu bisa menjadi musuh ya bagi suaminya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal tersebut dalam surah Taghabun. Ya, surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Nah, kemudian kita jelaskan apa sih yang dimaksud dengan seorang istri itu menjadi musuh suaminya, atau bagaimana karakter seorang istri yang itu merupakan musuh bagi suaminya sendiri. Ya, gimana maksudnya? Yaitu mereka yang menghalangi suaminya dari jalan Allah atau membuat suaminya tidak semangat dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu adalah karakter seorang istri yang merupakan musuh. Lantas ketika ternyata kita dapati sebagian istri-istri kita ada yang memiliki virus ya musuh ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Dimaafkan dulu ya kalau dia salah, kemudian dinasehati. Jangan suruh pulang ke rumah orang tua. Baik. Dan itu Allah jelaskan sambungan dari ayat yang tadi kita baca, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian maafkan, kalian santuni, ya diantaranya kalian nasihati serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Nah, kemudian kita akan bahas ayat yang berikutnya, masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ya, fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya, nya ini kembali kepada siapa? Istrinya Abu Lahab, ya. Di lehernya istrinya Abu Lahab itu hablun. Apa itu hablun? Tali. Mim masad. Masad. Dari sabut yang dipintal. Baik, nanti kita akan jelaskan apa sih yang dimaksud itu ya. Yang jelas ayat yang kelima ini merupakan kelanjutan tentang penggambaran perilaku ya, karakter dan kondisi istrinya Abu Lahab. Jadi kalau kita ingin bagi surah Al-Lahab ini secara umum itu terbagi menjadi dua.
Yang pertama adalah bercerita tentang Abu Lahab, yang ini disebutkan dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua adalah bercerita tentang istrinya Abu Lahab, yaitu yang disebutkan dalam ayat keempat dan kelima. Ya. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan hablum mim masad? Ya, di dalam terjemahan gimana? Ada yang buka terjemahan enggak? Di lehernya ada tali dari sabut. Ya, yang dipintal, ada tambahan yang dipintal. Baik. Nah, sebenarnya para ulama menjelaskan atau mereka berbeda pendapat terkait makna dari ayat ini. Apa sih yang dimaksud dengan ya masad, tali dari sabut yang dipintal? Maka kita akan menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, yang mana kurang lebih ada 5 pendapat terkait masalah makna ayat ini. Yang pertama adalah makna dari hablum mim masad adalah kalung yang sangat mewah yang terbuat dari mutiara. Miliknya siapa? Istrinya Abu Lahab. Ulangi, jadi pendapat yang pertama, maksud hablum mim masad adalah kalung mewah yang terbuat dari mutiara, miliknya siapa? Istrinya Abu Lahab. Baik, kita tahu bahwasanya istrinya Abu Lahab, ya, Abu Lahab sendiri termasuk ningrat bangsawan, ya, makanya wajar dia memiliki kalung yang mewah, kalung yang mahal. Baik. Nah, disebutkan bahwasanya dia pernah bersumpah dengan mengatakan Wallata wal Uzza. Apa itu? Artinya apa? Wallat wal Uzza, artinya demi Lata dan demi Uzza. Siapa tuh? Ya, berhala, ya, ngaran berhala, ngaran Tuhannya. Kalau kita umat Islam bersumpahnya dengan nama Allah, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kan sampahnya aja lain sudah. Demi Lata dan demi Uzza. Apa kata dia? La unfiqannaha fi adawati Muhammad. Demi Lata dan demi Uzza, sungguh pasti aku akan menginfakkan kalung ini untuk apa? Untuk memusuhi Muhammad. Luar biasa, ya. Sudah bersumpah. Aku benar-benar, kata dia, pasti akan menginfakkan kalung ini untuk memerangi Muhammad. Wah, ini saking bencinya, ya, istrinya Abu Lahab ini dengan apa? Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai kalung yang dicintainya, ya kan, kalung yang berharga. Biasanya kalau kalung itu mahal kan dicintai oleh ibu-ibu gitu, ya. Betul enggak? Ya, tanya aja ibu-ibu, ya. Kalung yang berharga seperti itu dia rela dia infakkan untuk apa? Untuk menghalangi dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan hanya dengan perkataannya, dengan fisiknya, perbuatannya, tapi juga dengan hartanya dia menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa balasannya? Balasannya, akibatnya ia akan dihukum kelak pada hari kiamat dengan dikalungi tali yang terbuat dari apa? Dari api neraka. Ya, dari api neraka yang dipilin-pilin, ya, apinya.
Makanya ada istilah al jaza'u gimana? Min jinsin amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nah, pembahasan kaidah al jaza'u min jinsil amal kita akan jelaskan insyaallah di akhir kajian. Ya, kaidah sangat penting. Baik. Maka ketika dia selama hidup di dunia dia berinfak ya dengan kalungnya tersebut untuk ya memerangi atau memusuhi dakwah Nabi, maka balasannya pada hari kiamat dia akan dikalungi tapi dengan api neraka. Maka hati-hati ya, betapa bahayanya mengeluarkan harta yang tujuannya untuk apa? Memusuhi kebenaran. Ya, orang yang seperti ini berinfak di jalan apa ini? Jalan syaitan, gitu ya. Orang mengeluarkan harta itu ada dua, bisa mengeluarkannya di jalan Allah atau berinfak di jalan syaitan. Nah, ini nih. Siapa? Arwa bintu siapa kemarin? Bintu Harb. Ding sanaknya siapa? Abu Sofyan. Ya, dia berinfak di jalan syaitan. Ya, yang kelak ya akan dia rasakan akibatnya pada hari kiamat. Maka pelajaran berharga bagi kita, sungguh bahaya seseorang yang mengeluarkan harta untuk membiayai permusuhan terhadap kebenaran. Dan di zaman sekarang praktek memusuhi kebenaran itu banyak ya. Dan ini dilakukan baik oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir ataupun ahlu ahwa ya. Jadi mereka memerangi kebenaran dengan menginfakkan harta mereka. Nah, permusuhan kaum kufar terhadap kaum muslimin atau dakwah Islam itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Kata Allah, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi itu dan orang-orang Nasrani itu tidak akan rela kepada kalian wahai umat Islam sampai apa? Sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi orang-orang kafir itu tidak pernah akan ridho dengan orang-orang Islam. Selalu menganggap orang-orang Islam itu adalah musuh mereka. Ya. Tapi anehnya mereka saja tidak ridho dengan kita, tidak suka dengan kita, tapi kenapa sebagian kita justru mengidolakan mereka, mengelu-elukan mereka, mencintai mereka ya dengan kecintaan yang sangat besar. Ya, maka ini bertentangan dengan sikap mereka kepada kita. Jadi orang-orang kafir itu jelas-jelas memerangi kita atau memusuhi dakwah Islam. Nah, begitu juga ya sebagian orang yang mana disebut dengan misionaris, istilahnya orientalis, mungkin nggak ada paham maksudnya. Ya, yang mana mereka belajar Islam di mana? Di negeri-negeri kafir. Jadi belajar Islamnya di mana? Kepada orang kafir, kepada profesor ya dari kalangan Yahudi, profesor dari kalangan Nasrani misalnya. Belajarnya di negeri-negeri kafir, pulang ke Indonesia, apa akhirnya? Membawa pikiran-pikiran yang liberal misalnya. Ya, dan macam-macam ya. Dan ini sudah terorganisir dari awal. Ya, sudah ada pihak-pihak sponsor yang sengaja ya untuk membiayai ya atau menjadikan kader-kader seperti ini yang untuk merusak Islam ya. Dan mereka menggunakan berbagai cara, berbagai media untuk melakukan hal tersebut.
Ya, jadi ada istilah tansir, apa itu namanya, pemurtatan di mana-mana. Ya, sengaja dikirim-kirim ke kampung-kampung untuk mengajarkan ya hal-hal yang bisa menjadikan seorang itu murtad dari agamanya. Nah, untuk mendedai mega proyek ini ya mereka rela mengeluarkan dana miliaran, bahkan mungkin triliunan. Ya, tapi ditopang oleh oleh sponsor-sponsor. Ya, ada yang siap mendanai akan hal ini. Tapi apapun yang mereka infakkan ya untuk di jalan syaitan tersebut, ya apa balasannya? Maka semakin berat pula azab yang mereka dapatkan pada hari kiamat kelak. Ya. Sebaliknya kalau orang mukmin yang mana mereka senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak yang dia infakkan, maka semakin banyak peluang dia akan mendapatkan kenikmatan yang Allah sediakan di surga kelak. Baik. Nah, makar-makar orang-orang kafir tadi, maka itu pasti akan menjadi kesia-siaan, dan itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun orang kafir berusaha untuk membuat makar ya untuk kaum muslimin, ya maka balasannya Allah akan membuat makar mereka menjadi sesuatu yang sia-sia. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, membuat makar. Makar itu apa? Ya tipu daya tadi. Tipu daya itu apa? Ya, jebakan ya, mungkin ya makar, ya rencana buruk gitu ya. Maka Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi orang-orang kafir yang berusaha untuk meredupkan cahaya Islam, ya, berusaha untuk mematikan cahaya Islam, tetapi Allah berkehendak lain. Allah ingin menyempurnakan cahayanya, yang menimbulkan cahaya Islam. Makanya Allah berfirman juga dalam surah As-Saff ayat 8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka, dengan mulut-mulut mereka. Tapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Ya, ini dalam surah Saff ayat 8. Baik. Nah, di antara contoh nyata usaha-usaha mereka, makar-makar mereka yang akhirnya membuahkan kesia-siaan, ya, ada cerita. Dikisahkan ada penduduk pedalaman Afrika. Ya, sebenarnya Indonesia mungkin ada juga. Cuman yang ulun dapati ceritanya adalah kisah penduduk pedalaman Afrika yang ternyata berhasil dimurtadkan katanya oleh ya mereka yang diutus seperti misionaris dan selain mereka. Baik, maka mereka berhasil nih memurtadkan sekampungan istilahnya. Wah, mereka kan bahagia nih. Artinya misi mereka berjalan dengan sukses. Maka karena mereka berbahagia atas kesuksesan mereka, ya kesuksesan mereka, mereka pun istilahnya ingin tasyakuran. Tasyakuran gimana Mas? Ya kada berjual selamat Bang Insya. Jadi diundanglah seluruh penduduk kampung tadi, ya mungkin di suatu tempat di balai kota misalnya, mungkin balai desa ya istilahnya. Akhirnya mereka tadi mengatakan kepada penduduk kampung, ya karena kalian sudah mengikuti ajakan kami, maka kami bersedia memberikan hadiah kepada kalian apapun yang kalian inginkan.
ya kami akan berikan. Ternyata penduduk kampung itu sepakat meminta hadiahnya apa? Mereka dihajikan ke Baitullah. Gimana nih? Mintanya apa? Ya kami hendak berhaji aja ke Baitullah. Ya gimana? Berarti mereka ini masih terikat hati mereka dengan Islam. Jadi ya murtad kok mau haji masih. Ya, ini menunjukkan bahwasanya usaha mereka itu tetap aja mereka terikat dengan namanya agama Islam. Jadi mungkin sudah lawas hendak berhaji, kata kau berhaji, ya, nih ada kesempatan nih hadiah, ya. Ya, jadi murtadnya di mulut saja ya, ternyata tetap mereka ingin berhaji. Nah inilah ya contoh nyata, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan atau hasil usaha mereka pun sia-sia. Nah ini adalah penafsiran yang pertama ya, yang disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang makna fi jidiha hablum mim masad. Apa tadi? Yaitu istrinya Abu Lahab punya kalung mewah yang dia infakkan untuk memusuhi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akhirnya nanti dia akan memasang kalung terbuat dari api pada hari kiamat. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan fi jidiha hablum mim masad, ya, maksudnya adalah tali dari sabut yang dipintal. Tali dari sabut yang dipintal. Jadi sabut dipintal jadi kayak tali gitu kan. Untuk apa tali tersebut? Tali tersebut digunakan untuk mengikat kayu bakar. Nah, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu ya, istrinya Abu Lahab ini kan biasa menaruh kayu-kayu yang ada durinya di jalan Nabi SAW ya, ketika beliau ingin ke masjid. Nah, disebutkan bahwasanya istrinya Abu Lahab ini biasa mengalungkan tali yang ada sabutnya tadi ya, dari sabut tadi yang dipintal, dipilin ya, kemudian dia pergi ke padang pasir untuk mencari kayu-kayu berduri. Jadi kadang-ada kayu berduri mungkin di perkotaan, dia harus pergi ke padang pasir menyaurangan mencari kayu-kayu yang ada durinya. Ya, nanti malam-malam dia sebar di jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kayu-kayu tadi sudah terkumpul, ya, maka dia ingin ikat dan dia gendong, tapi dia ikatkan kemana? Ke lehernya dia. Baik. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh istrinya Abu Lahab ini menunjukkan atau menggambarkan betapa dungunya akalnya istrinya Abu Lahab ini. Kenapa? Karena sejatinya perbuatannya tersebut telah menghinakan dirinya sendiri. Ya, bagaimana tidak? Dia seorang bangsawan, wanita yang mungkin terhormat di kaumnya, ya, yang terpandang di kabilah Quraisy. Ternyata pergi sendirian ke padang pasir untuk apa? Ya, untuk mencari kayu-kayu yang berduri. Ya, kemudian dia kalungkan di mana? Di lehernya sendiri. Ya, seperti pencari kayu bakar itu kan. Seperti orang miskin yang mencari kayu bakar, padahal dia adalah wanita bangsawan, tapi mau-maunya dia melakukan hal demikian. Ya. Dan itu tidak lain dia lakukan hanya untuk apa? Usaha mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini musuh sejati ya. Rela balap-balapah ya hanya untuk mencari kayu yang ada durinya. Baik. Apa akibatnya dari perbuatan ini? Ya, maka di neraka kelak ia juga akan diganjar seperti kondisinya di dunia. Yang mana di punggungnya ia akan membawa kayu bakar neraka dan di lehernya akan dikalungkan tali neraka dari sabut yang akan dipintal-pintal. Ya, jadi
ketika di dunia dia menggunakan tali sabut yang dipintal tadi untuk mengikat kayu bakar, kayu yang ada durinya tadi, maka di hari kiamat juga dia akan diikatkan dengan tali sabut juga, tapi yang dari api, ya. Yang mana dia akan membawa kayu-kayu di punggungnya. Baik, nah begitulah ya, ketika mata hati seseorang telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan rela menghinakan kehormatannya ya, untuk menyengsarakan dirinya sendiri kelak di hari kiamat. Baik, maka kalau dari sabut di neraka, mungkin ada terbetik dalam hati kita, kan sabut itu kalau dibanam hangit paget. Ya. Kita ambil sabut, anda ke api kayak apa? Hangit, hangus. Apalagi kalau api neraka berapa ajar kita semua? Berapa kali lipat? 70 kali lipat api di dunia. Ternyata pakai sabut. Ya. Artinya kalau dilemparkan ke neraka sebentar saja, ya, mungkin akan hangus, akan putus. Ya. Apakah mungkin tali sabut tersebut akan bertahan di neraka? Ulun tanyakan hal ini karena itu juga dipertanyakan di dalam kitab-kitab tafsir. Ya. Jawabannya gimana kira-kira? Disebutkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kuasa untuk memperbaharui ya tali yang mungkin terbakar habis itu ya menjadi tali yang baru lagi, yang kemudian terbakar lagi. Ya, dan begitulah seterusnya sampai kapan? Selamanya, abadi ya. Siksaan yang menimpa istrinya Abu Lahab. Ya, jadi Allah itu maha kuasa untuk menjadikan ya atau memperbaharui setiap kali terbakar habis tali tersebut ya, diganti dengan yang baru ya. Dan begitulah seterusnya, selamanya, tidak ada habis-habisnya. Sebagaimana Allah juga menjadikan tulangnya penghuni neraka itu abadi, kulitnya penghuni neraka itu abadi. Artinya kalau hancur, luluh, maka akan dikembalikan sebagaimana semula, dan begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan akan hal ini dalam surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ya, setiap kali kulit mereka hancur, luluh, apa yang dilakukan oleh Allah? Kami ganti dengan kulit yang lain, yang baru. Ya. Liyazuqul azab. Supaya apa? Agar mereka penghuni neraka itu merasakan azab. Ya. Innallaha kana azizan hakima. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, jadi itulah siksaan bagi penghuni neraka. Baik, itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, maksud dari fi jidiha hablum mim masad adalah kiasan akan apa? Akan kehinaan istrinya Abu Lahab. Jadi manakala ia terbelenggu dari meraih keimanan, ya, jadi hablun atau tali yang ada di lehernya istrinya Abu Lahab itu adalah kiasan terbelenggunya dia dari hidayah. Artinya tidak bisa beriman selama-lamanya. Ya. Baik. Jadi seperti orang yang di lehernya itu ada tali ya, yang dia tidak bisa kemana-mana, terbelenggu. Maka begitulah ya kiasan bagi istrinya Abu Lahab yang terbelenggu dengan kesesatannya, akhirnya dia tidak bisa menerima atau mendapatkan hidayah. Baik. Jadi mustahil bagi dia untuk bisa beriman.
iman. Ya. Baik. Itu yang ketiga. Tafsiran yang keempat, ya, yang dimaksud dengan fi jidha hablum mim masad, tali dari api neraka yang diikatkan di lehernya, ya, di lehernya istrinya Abu Lahab, lalu digantung di tepian neraka, ya. Jadi pertama digantung di tepian neraka, kemudian dilemparkan ke dasar neraka. Jadi asalnya di atas, dilemparkan ke bawah. Maka ketika sudah hancur kulitnya, luluh dan seterusnya, maka kembali dia ditarik ke atas, kemudian dilemparkan lagi. Jadi kayak apa tuh? Kayak yoyo. Kayak yoyo, ya, ke atas ke bawah, tapi ini manusia. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Ini yang keempat, dan penafsiran terakhir yang disebutkan oleh para ulama, maksud dari fi jidha hablum mim masad adalah rantai besi. Jadi bukan sabut lagi nih, rantai besi yang panjangnya 70 hasta. Sehasta itu apa? Ukuran dari ujung jari sampai siku. Ini kira-kira berapa meter nih? Berapa semeter nih? Setengah meter lah mungkin nih. Baik, disebutkan 70 hasta. Berarti berapa tuh? 35 meter kurang lebih segitu. Nah, jadi penafsiran yang terakhir mengatakan maksud fi jidha hablum mim masad itu adalah rantai dari besi yang ukurannya kurang lebih 35 meter, itu dikalungkan di leher istri Abu Lahab, ya. Yang disebutkan rantai tersebut pertama dimasukkan melalui mulutnya, lalu dikeluarkan, ya, maaf, dari duburnya. Ya, jadi dimasukkan ke dalam mulutnya, keluar dari duburnya. Masih banyak sisa Anda tuh. Dari 70 hasta tadi. Masih banyak sisanya. Sisanya di mana? Diikatkan ke lehernya atau ke tubuhnya dengan sangat erat. Maka kalau sudah seperti itu kondisinya, bagaimana dia bisa meloloskan diri? Ya. Jadi penafsiran yang kelima menyatakan rantai besi yang panjangnya 70 hasta dikalungkan atau dimasukkan ke dalam mulutnya, keluar dari duburnya, dan sisanya dililitkan ke leher dan badannya dengan keras, dengan erat, ya. Baik. Maka dari sini paparan yang tadi kita jelaskan, ya, dari penafsiran pertama sampai penafsiran yang kelima, menggambarkan pada kita salah satu bukti kebenaran ungkapan tadi, al jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan di akhirat itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan ketika di dunia. Maka ketika istrinya Abu Lahab di dunianya suka menggotong kayu-kayu berduri untuk apa? Untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengalungkan tali untuk mengikat kayu tersebut di lehernya, maka pada hari kiamat pun akan diganjar dengan dipaksa menggotong kayu-kayu bakar neraka, ya, untuk membakar, ya, dia mengatakan membakar suaminya, ya, dan dia sendiri akan dikalungkan dengan api neraka. Dan banyak, ya, dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang menerangkan bahwasanya ganjaran di akhirat itu akan sesuai dengan jenis perbuatan di dunia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Contoh perbuatan baik, yang al-jaza'u min jinsil amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu, menolong seorang hamba jika dia membantu saudaranya. Jadi ketika dia di dunia suka membantu saudaranya, maka pada hari kiamat Allah akan menolong dia. Itu al-jaza'u min jinsil amal. Itu contoh perbuatan baik. Contoh perbuatan buruk,
seperti orang yang suka minta-minta di dunia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nas." Manakala seseorang senantiasa meminta-minta kepada para manusia, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti, laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Ya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya. Jadi kayak apa tuh? Korak-korak itu mukanya. Terus apa? Kita katakan tadi al jaza'u min jinsil amal. Perbuatan balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kenapa orang yang suka meminta-minta ini balasannya pada hari kiamat mukanya kada ada daging? Nah, kada tahu supan, tidak tahu malu, seperti muka tembok aja orang ya. Kada ada muhanya. Ya, tidak tahu malu. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala ya akan membalasnya demikian pada hari kiamat. Al jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Maka kalau kita perhatikan kaidah ini, kita renungkan kaidah ini, ya, kita letakkan kaidah tersebut di hadapan kita, maka akan memberikan faedah. Ya, artinya kita akan meninggalkan bentuk kezaliman kepada orang lain, bentuk kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena kita khawatir akan mendapatkan balasan yang serupa nanti pada hari kiamat. Sebaliknya itu akan memotivasi kita untuk apa? Banyak beramal soleh, banyak membantu orang lain. Ya, baik, ulun sudah mengumpulkan banyak contoh-contoh dari dalil-dalil, ya, yang mana al jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya, di antaranya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, orang yang suka sayang, kasihan kepada orang lain, maka Allah akan sayang kepada dia. Makanya Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, rahmatilah, sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit akan memberikan rahmat kepada kalian. Sebaliknya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang tidak akan disayang. Baik. Kemudian begitu juga barang siapa yang berbuat baik kepada manusia, maka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bakhil di dunia, maka Allah akan bakhil kepada dia pada hari kiamat. Maksudnya apa? Dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah di hari kiamat. Yang sementara kita sangat membutuhkan rahmat Allah. Ya. Baik. Kemudian di antara contohnya juga, barang siapa yang bertawadu. Apa itu tawadu? Rendah diri atau rendah hati? Ini ulun masih terpabur kadang tuh martikan. Tawadu, ya, yang penting tawadu gitu. Lawan daripada sombong. Orang yang tawadu kepada para makhluk, maka Allah akan angkat derajatnya pada hari kiamat. Ya. Sebaliknya bagi mereka yang sombong, maka Allah akan hinakan pada hari kiamat. Ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempermudah orang yang dalam kesusahan, maka Allah akan mudahkan dia pada hari kiamat. Baik. Kemudian barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalannya menuju surga. Baik. Barang siapa yang menyambung silaturahimnya, ya, maka Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Sementara bagi mereka yang memutus silaturahim, maka Allah akan putuskan dia dari rahmatnya. Baik. Barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan ingat kepadanya, akan menolongnya. Tapi barang siapa yang berpaling, lupa dengan Allah, maka Allah juga akan berpaling dari dia. Baik, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya. Kemudian barang siapa yang membuat orang tuanya ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Barang siapa yang membuat orang tuanya murka, maka Allah juga akan murka kepadanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ridallahi fi ridal walidain. Ya, keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Wa sakhatullah, dan kemurkaan Allah fi sakhatil walidain, tergantung kepada kemurkaan orang tua. Ya. Baik. Kebanyakan ya kita sambut satu persatu. Baik, kita contohkan yang yang penting-penting saja. Baik. Terakhir ya kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar, zarrah itu apa? Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan debu maksudnya. Sekecil debu pun kebaikan yang dia lakukan pasti akan dia lihat balasannya pada hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nah, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun hanya sekecil debu, maka pasti akan dia lihat balasannya pada hari kiamat. Ya, kembali kaidah kita katakan al-jaza'u min jinsil amal. Baik. Nah, inilah pembahasan kita berkaitan tentang ayat terakhir dari surah Al-Lahab ya. Semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat. Baik, berarti untuk pekan depan insyaallah kita akan masuki tafsir apa? Surah An-Nasr. Ya, bagaimana bunyi awalnya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Nah, inilah pembahasan kita malam hari ini, tapi jangan sampai ketika berlalu pembahasan tentang surah Al-Lahab berlalu juga ilmunya. Diulang-ulangi juga. Begitu juga surah-surah yang sudah kita bahas dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab ya. Jangan sampai tambah surah hilangan yang belakang. Baik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.